Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi dengan kami. Di sini kita akan bersama-sama membahas lagi bersama rekan saya, Mas Taufik. Bisa saya halo, Mas Taufik. Oke, rekan saya Mas Sidik dengan tampilan yang seperti ini. Nah, di sini kita akan membahas tentang cinta dan sunnah Rasul. Hubungan cinta dengan sunnah Rasul. Oke, ini judulnya agak kontroversi sekali ya. Oke. Nah, nanti mungkin akan kita bahas satu persatu. Yang pertama akan dijelaskan Mas Topik. Apakah itu cinta dan apa itu sunnah rasul? Terus hubungan cinta dan sunnah rasul itu apa? Nanti Mas itu bisa menanggapi. Hmm. Oke, silakan. Kalau menurut saya sunnah Rasul dulu ya Mas. Ya, Sunnah Rasul adalah suatu tindakan menjalankan atau menirukan Nabi. oke, Sunnah itu pengertian sederhananya adalah perkataan, perbuatan maupun sikap dari kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. oke. Itu sunnah atau masih ada lagi? Sunnah Oke, itu Mas. Lanjut tentang cinta. Cinta itu adalah suatu perasaan yang kita merasa dia itu lebih penting daripada diri kita sendiri, dan kita rela berkorban walaupun kita seharusnya tidak pantas merasa berkorban dalam hal percintaan, dalam hal apapun itu. oke. Terus hubungannya antara cinta ini dengan sunnah rasul nggak? Hubungan cinta dengan sunnah Rasul, dalam sirah nabawiyah kita sudah di sudah diceritakan bagaimana cintanya Rasulullah kepada kita semua umatnya di akhir zaman ini. Dan eh, kalau bisa ya Mas, kita juga membalas cinta dari Rasulullah SAW. Oke, jadi itu tadi apa masih ada lagi? Dan Sudah. dulu Nah, tadi adalah versi dari Mas Taufik apa itu hubungan cinta dengan sunnah Rasul tadi. Mungkin Mas Sidik bisa menanggapi atau menambahi dari apa itu kata Mas Taufik. hmm, apa ya, sama. Sama. Paling nambahin, cuma contohnya aja. Ya, contohnya mungkin. Contohnya kalau Nah, dari Nabi ke kita atau kita ke Nabi? ini contoh dari cinta aja dulu. Oh, sunnah cinta. Oke. Contoh dari cinta, ketika kita berkorban, Hmm. entah itu demi seseorang atau demi diri kita sendiri, kita tidak merasa apa, lelah, Wah, kekurangan, atau bahkan rela mati. Itu sunnah. menurut saya. Oke. Terus Sunnah kalau Rasulnya. dari sunnah Rasul, contohnya mungkin, bukan mungkin sih, memang contohnya rukun iman ya. Ya, salah satunya kan kita harus meyakini. Nah, meyakini itu gimana sih kita cara meyakini? Kalau apa namanya, kita iman dengan Allah, dengan Rasulullah, karena kita kan belum pernah berjumpa dengan. Hmm. Nah, itu menurut saya itu termasuk cinta sih. Cinta juga. Karena Oke. kita tidak memandang fisik. Cinta itu buta ya. Oke. Buta Oke. itulah. Nah, tadi saya sedikit terpancing dengan tertarik bukan terpancing dengan salah satu maksud yang dari Mas Topik tadi, yaitu kita eh, cinta. Bahwa saya cinta itu apa ya namanya? Perasaan dari
Nabi Rasul kita Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Emang apa sih yang dilakukan Nabi Muhammad kok saking mencintainya kita itu apa yang diberikan Nabi Muhammad? Kalau ada 3 contoh, Mas. Ya. Satu, semua rasul itu mempunyai satu doa mustajab yang pasti akan diijabah oleh Allah. Doanya apa Mas? Sedangkan Kanjeng Nabi Muhammad belum dipakai, Mas. Oh belum dipakai. Nabi-nabi yang lain langsung dipakai, tapi Nabi Muhammad belum dipakai. Itu nanti dipakainya pas di akhirat untuk mensyafaati umatnya, Mas. Hmm. Makanya eh, walaupun dia mempunyai iman seberat biji zarah, nanti pasti akan dicari Kanjeng Nabi Muhammad ke dalam neraka biar bisa masuk surga. Oh, oke, oke, oke. Nah, itu tidak, umat dari Nabi sebelumnya itu tidak mendapatkan itu, Mas. Hmm. Salah satunya. Lalu Nabi juga pernah sholat berjam-jam, berdiri sampai kakinya bengkak. Itu hanya memikirkan nasib umatnya kelak. Soalnya Kanjeng Nabi juga mungkin juga seorang visioner ya, Mas, bisa mengetahui masa depan umatnya banyak yang melakukan dosa. Dan yang ketiga, waktu Rasulullah sakaratul maut, bahkan dia berdoa untuk melimpahkan semua rasa sakit sakaratul maut umatnya kepada dirinya sendiri, Mas. Dan kata-kata terakhir kan ummati, ummati, ummati. Saking besarnya cinta Nabi kepada kita, ya kita wajiblah membalas rasa cinta itu. Nah ini masih nyambung nih ya. Mungkin Mas Itik bisa memberikan contoh cara kita membalas cintanya dari Nabi Muhammad itu seperti apa di masa sekarang ini Mas? Mungkin kan masih nyambung ya ini. Cara membalas cintanya ya dengan kita beriman, satu bertakwa. Beriman ini berarti kita mempercayai ya. Mempercayai Beriman. dulu, Iman itu tadi percaya. percayai. Terus Kalau kita masih belum percaya, kita cari-cari sejarahnya, cara di sejarah apa tadi sirah kisahnya, nabawiyah ya. Sirah Sirah Nabawiyah. nabawiyah. Bisa dicek di Google atau lainnya teman-teman ya. Sirah nabawiyah itu apa gitu. Terus setelah itu Terus setelah itu memperbanyak istighfar. istighfar. Oke. Ya intinya bertakwa aja. Takwa. Nggak Mungkin usah. takwa itu seperti apa lah? Pun teman-teman bingung di sini. Takwa itu apa? Bertakwa itu ya menjalankan semua perintahnya, termasuk kewajiban kita sebagai umat Islam, syariatnya, terus sunah-sunahnya Nabi, terus menjauhi semua larangannya. Oke. Itu aja simpel lah. Oke. Nah, Ya, hah? lanjut Ya, terus, ya, lanjut terus. udah. Udah. Nah, ini kan aku agak terpancing ya di sini. Katanya kan kita belum pernah melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Nah, gimana tuh biar kita bisa percaya Nabi Muhammad ini benar-benar Rasulullah, Nabi terakhir kita gitu loh. Rasanya yang membawa kita kepada siapanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin gimana caranya biar kita tahu gitu. Kan banyak ya sekarang itu menganggap bahwasanya hal yang lain itu kayak dongeng atau kalau enggak. Nah, gimana cara kita bahwasanya Nabi Muhammad SAW memang ada? Nah, sebenarnya itu sudah dijawab oleh Mas Sidik ya. Iya. Itu gunanya kita iman. Iman itu kan kita mengucapkan dengan lisan dan teguh dalam hati dan dilakukan dengan perbuatan. Itu iman. Lalu kita bisa eh, mencari teladan-teladan sikap-sikap perilaku dari Kanjeng Nabi itu di Sirah Nabawiyah juga beberapa hadis-hadis juga ada. Mungkin kita harus mempelajari itu dulu biar ada timbul rasa ingin tahu. Nanti rasa ingin tahu itu yang akan menuntun kita kepada eh, percaya, iman. Itu sih, Mas. Itu oke. Mungkin masih ada yang tambahkan lagi gitu. Apa tadi mas? Dengar dulu.
tadi itu bagaimana cara kita bisa mempercayai gitu loh. Kalau semua saya Nabi Muhammad itu emang ada gitu. Tapi kalau mungkin di zaman sekarang sulit mas, sulit. karena tergerus oleh apa ya, pengkaburan secara Pengkaburan. pengkaburan secara Oh iya, pengkaburan nilai-nilai secara. Oke, ya, oke, oke. nilai-nilai yang ngomong gitu loh mas. Tapi ya balik lagi ke diri kita sendiri, kita itu manusia diciptakan berbeda dengan hewan, berbeda dengan yang lain, makhluk yang lain. Kita itu punya akal mas, ya masa akalnya nggak digunakan gitu ya. Intinya Islam, kenapa bisa ada agama Islam, itu udah tanda tanya besar. Siapa sih, pasti kan orang-orang kepo. Oh, Nabi Islam itu dibawa oleh Nabi Muhammad, rasul terakhir kita. Sebelum Nabi Muhammad ada apa sih, ada kitab apa sih, ada nabi siapa sih, pasti kan ada di situ ya. Kalau untuk kita mempercaya ya mungkin dengan itu tadi sih, banyak bertanya, kepo, buktinya itu syaratnya Tanya itu kepada pada yang mengetahui sejarah. ahli ustaz atau enggak Itulah. siapa namanya? Ahli Hmm. kitab apa namanya? Aku lupa. Ahli kita. Bukan. Bukan ahli kitab, apa namanya? Intinya orang-orang yang paham gitu ya, Orang-orang orang yang yang paham. kalau 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 mohon maaf ya, kalau non Islam gitu, non Muslim gitu, mau mempelajari Islam itu boleh-boleh aja, Oke. karena emang aku juga penasaran juga mas dengan agama-agama yang lain gitu, kenapa sih mereka bisa seiman itu. Oke. Sama lah, pasti ada kepo-keponya. Oke. Saya tertarik dengan yang namanya ini. Eh, seberapa sih cinta dari Mas Topik atau Mas Sidik kepada Nabi Muhammad sekarang? Mungkin bisa digambarkan sekarang. Kan masih ngomong kepada iman, percaya, dan sepercaya apa sih eh, dengan Nabi Muhammad itu? Mungkin bisa di Mas Sidik dulu. Kalau kita mengukur dengan angka itu, saya apa ya, nggak tahu mas, nggak bisa ngira mas. Intinya ya, udah cinta aja, udah ya, apa, udah yakin, udah iman aja, udah bersyukur gitu loh. Kalau mengibaratkan cinta, cintaku sebesar apa ya, aku belum belum tahu gitu mas. Tapi kalau kanjeng Nabi apa bilang kepada sahabat-sahabatnya dulu, iman itu di saat apa namanya, kamu bisa mencintai aku lebih dari dirimu sendiri, lebih dari keluarga. Oke, berarti itu prioritas itu ya. Bagaimana? Melebihi istri juga berarti. Ya dong. Oh iya, oke. Oke, sudah Betul. ada lagi? Oke, tambahan. Tambahan lagi, sebenarnya menurut saya ini lagi kepikiran mas, antara cinta dan sunnah rasul itu mungkin ya, aku malah kepikiran sunnah-sunnah rasul yang menuju ke ini ya, hal-hal negatif itu. Oh, itu nanti kita bahas. Oh, Maksudnya nanti kita ke selanjutnya kita bahas itu tadi. Ini apa sih sunat sulit itu gitu ya? Mungkin ada tambah lagi? Sudah ya? Sudah. Oke, kita kembali ke Mas Topik. Seberapa cinta kepada Nabi Muhammad? Saya sendiri tidak bisa menggambarkannya ya. Soalnya kan rasa cinta tidak ada tolak ukurnya. Betul. Jadi kalau gampangnya gini, kalau semisal ada mesin waktu, Semisal dalam mesin waktu gitu. Oke. misal ya, Apa? semisal Tim traveling. travel, Oke, time travel. Oke. mungkin saya akan ikut perang Badar. Oke. Anjay. Oke, enggak apa-apa. pertanyaan saya cuma satu mas, Apa? ikut perang Badar jadi musuh. Ya, enggak lah. Nanti kan bisa Bisa apa ya, apa? bawa Supra. Oh, oh, Semakin di depan. Ya pak itu mas. Oh iya, itu. Iya, maaf. Itu. Oke. Ada lagi? Lagi. Ini baru tim travel nanti kok. No. Saya sebenarnya nggak punya
hak untuk menilai itu ya Mas. Jadi mungkin dari saya cukup sih. Soalnya bukan ranah saya untuk menilai besarnya atau Ya intinya Kanjeng Nabi itu cinta kepada umatnya, kita juga cinta kepada Nabi. Oke. Garis merahnya itu. Kalau diukur berapa besar ya nggak bisa, Nggak bisa. nggak bisa dan Seberapa sayang nggak bisa. nggak bisa, Seberapa cinta juga nggak bisa. bisa bisa. Itu dalam konteks unlimited, tidak Unlimited terukur gitu. gitu ya berarti. Berarti masya Allah sekali ini. Oke. Kalau Mas Raka, Kalau Mas saya unlimited juga. oh, Gitu. boleh tethering Mas? Habis ini ya kita tethering. Oke, kembali lagi bahwasannya cinta kita pada Nabi Muhammad dan lainnya itu ya tidak terukur. Jadi bahwasannya begitu sayang banget Nabi Muhammad pada kita, umatku. Bahasa dibilang juga ya yang bahwasanya akan ada orang lebih sayang kepada aku yang tidak bisa yang tidak melihatku, yaitu umatku di akhir zaman kalau nggak salah. Kalau Iya. salah dibenahin. Itu kisahnya gitu ya. Itu ada para sahabat yang protes, kenapa kok kita yang dekat dan rela berkorban sebanyak ini cuma disebut sebagai sahabat, sedangkan umat akhir zaman itu disebut sebagai saudara oleh Kanjeng Nabi. Jadi kita ini disebut saudara oleh Kanjeng Nabi, kan hanya sahabat. Itu Kanjeng Nabi menjawab, karena kalian ini dekat denganku, maka suatu jika kalian jatuh cinta kepadaku itu adalah hal yang wajar karena kita ketemu. Sedangkan umat akhir zaman tidak pernah ketemu Kanjeng Nabi Muhammad, tapi mereka bisa punya rasa cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Itu suatu hal yang sangat luar biasa. Maka Rasulullah mengapresiasi itu, makanya Rasulullah memanggil umatnya di akhir zaman sebagai saudara. Tapi kita termasuk saudara-saudara Nabi Muhammad. Semoga kita termasuk dan teman-teman juga ya. Pasti kita tambahan terkait tapi mungkin pembenahan kalimat saya tadi. Sudah ya. Oke, tadi saya tertarik dengan yang namanya apa sih dari sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu kan mungkin benar di kalangan umum kita melihat itu sunnah Rasul itu hal yang negatif. Sebenarnya bukan negatif ya. Iya, lebih ke dewasa lawan plus lah. Ya. Mungkin bisa dijabarkan dulu nih apa aja sih sunnah Rasul itu. Dari Mas Sidik dulu ya. Sunnah Rasul itu apa aja, Pak? Sunnah Rasul itu, pengertian sunnah Rasul itu segala perbuatan, ucapan yang dilakukan Kanjeng Nabi yang yang dalam konteks untuk mensiarkan Islam itu. Mungkin contohnya dari perbuatan ya wudu itu sunnah. Oh iya, wudu gitu. Itu juga sunnah. Terus kalau dari ucapan ya dalil-dalil Kanjeng Nabi Muhammad, beliau bersabda memberi nasihat itu juga sunnah. Terus contohnya banyak sih Mas sunnah. Terus kita salat di hari Jumat memakai wangi-wangian. Terus menggunting kuku, mencukur bulu rambut, banyak banget kok Mas. Banyak banget. Enggak cuma kita bagi yang 18 plus ke atas atau udah menikah itu ya lebih mulia lagi, lebih dianjurkan lagi di hari Jumat. Gitu. Mungkin ada lagi Mas Sidik? Sudah, oke. Mungkin Mas Taufik bisa melengkapi ini menambah.
Mungkin saya akan menanggapi aja ya Mas. Hmm. Dan kenapa kok sunnah Rasul di zaman sekarang itu eh, rata-rata itu dianggap sebagai kayak seksualitas itu loh Mas. Iya, betul. Itu mungkin eh, awalnya itu mungkin cuma bercanda, Bercanda. tapi lama-lama kok masyarakat Seru nih. iya, jadi Maaf, 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 saya bercanda. ikut ikut apa ikut candaan itu dan akhirnya menjadi istilah umum untuk hal yang menjerumus ke situ. Oke. Sebenarnya itu kan nggak benar ya Mas, itu hanya sebagai candaan menurut saya loh. Soalnya kan tahu lah zaman-zaman sekarang gimana, banyak informasi yang gampang tersamarkan Mas. Tersamarkan. Oke. Nah, eh tadi kan saya sedikit menyimak bahwa saya tadi Mas Sidik itu pengkaburan sejarah, terus ada apa tadi namanya, penyamaran apa, eh, aku lupa apa namanya tadi, pengkaburan sejarah dengan yang namanya Iya. Padahal aku sih ngomong. oke, kita bahas pengkaburan sejarah dulu. Kan gini, ini ada kaitannya dengan enggak, ini ada kaitannya enggak sama banyak nih wudhu. Ada yang eh dibasuh satu kali, Satu kali. ada yang 3 kali, ada yang tangan dulu, tapi ada yang langsung ke hidung. Nah, apakah itu termasuk pengkaburan sejarah atau emang ada versi beda? Ada. Atau Nabi Muhammad itu mengajar beberapa versi atau bagaimana? Ini bisa dijelaskan dulu Mas. Dari Mas Topik atau Ini masih dulu Mas dulu menanggapi. masyarakat dulu aja. Oh, kalau saya belum tahu saya. Makanya saya belajar ini. Oke. Gini Mas, dalam Kanjeng Nabi menjalankan perilakunya itu terkadang emang beda, Emang beda. tapi kan dalam konteks hal wudhu itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Wajib dan saya baru tahu nih. Mungkin apa wajib yang sunnah Rukun, itu apa? rukun salah hampir mirip dengan rukun sholat gitu loh Mas. Ya, mungkin. Ya. Wajib-wajibnya kalau kita membasuh muka itu yang mana? Oh, gitu. Oke. Mungkin bisa jelaskan sedikit, Mas. Rukun wudhu yang pertama tangan ya Mas, tangan. Yang kedua kumur atau muka? Muka. Muka. Jadi kumur, istinsyak juga itu hanya sunnah. Yang paling wajib ya muka. Setelah Lalu muka tangan, setelah tangan kepala, lalu kaki. Itu wajibnya. Wajibnya. Yang sunnah ya seperti kumur, hidung gitu ya berarti ya. Telinga. Oke. Bukan sebenarnya menyesuaikan dengan keadaan sih Mas. Maksudnya dengan keadaan. Iya. Ya ibarat kita kalau misalnya ada tangan. Kedatangan apa ini? Tangan. Ya, Ya kan apa ya? Ada batasan-batasan untuk di apa ya, disabilitas gitu kan ada rusuhnya Mas. Ada rusuh. Keringanan. Oh, keringanan. Oh ya, oke. Karena saya masih belum tahu istilah itu seperti itu. Oke. Kalau menurut saya itu menyesuaikan keadaan sih Mas. Misal kenapa tidak pakai kumur-kumur, istinsat dan membasuh telinga itu mungkin dalam keadaan airnya mungkin kurang, hanya sedikit, kalau semuanya nggak cukup. Apalagi kalau puasa. Kan nggak boleh kumur kalau ya. Oke. Ketahuan namanya. Dan sebenarnya banyak, nggak hanya di wudhu doang ya, bahkan di sholat itu pun juga banyak
banyak bacaannya, nggak hanya itu aja. Oh, oke oke. Kan yang kita tahu ya itu, padahal doa ruko itu ada beberapa, ada Beberapa, banyak, ada nggak banyak. satu dua, nggak satu dua tiga, tapi ada banyak, sujud itu juga banyak. Mungkin bisa dicontohkan mas. Pokoknya tuh misalkan kalau saya taruh subhana, aku lupa. Iya. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Eh, Itu 3 kali tahu saya. Nah, apakah ada versi lain itu? banyak Mas. Kayaknya. Tapi saya lupa juga. Soalnya itu kan yang paling simpel Salah. ya Mas. Apa simpel betul Paling betul. simpel. Salah satunya dengan baca apa namanya, subhanallah, suci Allah, apa itu bacaan apa, tahmid alhamdulillah. Itu di ruko. Iya. Oke oke Di oke. setiap gerakan subhanallah apa, Oh, yang subhanallah. karena bacaan dalam sholat itu yang paling penting itu cuma, yang paling wajib itu cuma al-fatihah, niat al-fatihah sama at-tahiyat. Oh, oke oke. Berarti kalau semisal ruko sama sujud nggak baca misalnya gitu, Bisa. itu nggak apa-apa. Itu masih sama rukun, karena udah rukunnya yaitu tadi ya, niat al-fatihah, takbiratul ihram, al-fatihah, tahiyat, salam. Oke. Yang penting anu ya, kalau bisa ya baca. Ya Tapi- harus dong. Iya, iya betul betul sih. Karena kan salah satu apa namanya, nasihat untuk Nabi sebelum wafat kan, apa namanya, berpeganglah pada sunnah kan banyak. Sunnah itu ya termasuk dalil, pokoknya sunnah kanjeng Nabi. Nah, salah satu sunnahnya kanjeng Nabi ya sholat, Sholat. baca Oke. bacaan sholat yang ya itu tadi. Oke. Berarti kan, wah, masya Allah sekali nih. Maksudnya kan gini teman-teman. Walaupun Al-Fatihah itu wajib, bukan berarti walaupun yang wajib cuma Al-Fatihah ya. Iya. Maksudnya itu saya ulangi lagi. Tapi kita harus menghafalkan saat doa sujud, doa Iya. ruku, terus apa? Doa butuh tanda dua sujud dan lainnya. Gitu ya berarti ya. Oke. Mungkin gini mas. Berarti kita pahami bahwasanya itu bahwasanya kayak wudu itu kok beda-beda itu bukan pengaburan sejarah ya, Bukan. tapi lebih Itu ke memang apa namanya, untuk merukso bisa jadi. Kan sebagian ulama juga banyak mas, dari Ibnu Majah, terus dari Abu Dawud, banyak tuh nggak ada yang berpendapat kanjeng Nabi nggak pakai kumur, kanjeng Nabi pakai kumur kan banyak. oh, Nah itu diambil tengah-tengahnya, makanya diciptakan rukun wudu. Itu tadi yang pentingnya ya, kayak membasuh muka, itu tangan, dan sebagainya. Oke. Nah, masya Allah sekali ini. Mungkin mas Teguh ada tambah lagi. Satu Mas. Iya. Islam itu sebenarnya agama yang mudah. Oke, agama yang mudah. Konteks mudahnya seperti apa itu? Biar penonton nggak perlu gagal paham. Banyak rukhsahnya Mas, keringanannya dalam Islam. Bahkan yaitu kalau kita sulit menghafal dalam bacaan sholat, di luar rukun sholat kita bisa membaca subhanallah saja, tidak mengharuskan membaca yang lain yang susah diingat. Mungkin kan karena ingatan seseorang itu berbeda-beda. Jadi ringan banget lah. Dan jikalau Islam memberatkan Anda, itu berarti datangnya Islam ke Anda itu Dengan salah. Salah. Soalnya Islam kan sebagai rahmatan lil alamin, Rahmatannya alamin berarti rahmat untuk semua alam, bukan hanya manusia kan. termasuk tumbuhan, hewan. Iya. Itu rahmatan lil alamin. Berarti itu rahmatan lil alamin berarti yang menebar kasih sayang ya berarti. Iya. Oke. Mungkin Mas Ide kata lagi. Terima kasih. Intinya, kalau ingin mengetahui sunnah Rasul ya kepo, kita harus banyak bertanya kepada orang yang lebih tahu. Saya juga masih banyak
yang belum saya ketahui banyak banget. Saya juga masih mudah lupa gitu. Kalau apa namanya, kalau pokoknya kita harus belajar dimanapun kita berada, karena kita nggak tahu di mana dengan siapa eh, di ke depan nanti kita apa namanya dapat ilmu apa gitu. Pokoknya guru itu ada di mana aja, nggak cuma ada di sekolah, nggak cuma ada di pondok pesantren, nggak cuma ada di eh, apa tempat kerja. Pokoknya dengan teman kita sharing-sharing aja itu udah apa ya, memberi kita ilmu sedikit sedikit. Oke, sharing sharing, bertanya-tanya, jangan malu bertanya, nanti sesat di jalan. Oke, mungkin untuk Mas Topik, Mas Sidik bisa memberikan apa ya bagi teman-teman mungkin yang bingung terkait Nabi Muhammad itu seperti apa, atau bagaimana kita bisa mencari Nabi Muhammad. Nah, mungkin bisa memberikan pesan untuk teman-teman ini gitu. Ini dari Mas Sidik dulu, pesan untuk teman-teman bahwa biar cinta kepada Nabi Muhammad itu seperti apa. Ada Mas Topik dulu. Kalau menurut saya, coba bacalah Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah. Mungkin Isinya apa itu Mas? Berarti tentang kisah-kisah. kisah-kisah hidupnya Kanjeng Nabi Muhammad, Mas. Oke. Jadi itu ada dari lahir sampai beliau meninggal. Ada semua. Ada Berarti semua. tidak terputus. Tidak terputus. Tidak terputus. Oke. Tidak terputus. Tidak terputus. Jadi kita bisa mengambil banyak pelajaran dan tahu Rasulullah itu perilakunya seperti apa sih sebenarnya, dan seberapa besarnya cinta Rasulullah kepada umatnya. Itu kita bisa pelajari dari Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah. Oke. Sudah? Mas Sidik. Jangan pernah mengkafir-kafirkan orang. Oke. Betul. Betul. Karena Nabi Muhammad tidak pernah Tidak mengkafirkan pernah, orang. Nabi Muhammad tidak pernah. Oke. Kalau nggak salah dulu pernah di waktu sholat di apa namanya? Dilempar kotoran Dilempar unta. kotoran unta, tapi Nabi Muhammad tidak marah ya kalau nggak salah ya. Tidak marah. Justru yang melempar ini sakit mah dijenguk kalau nggak salah. Ya. Oke. Berarti kan begitu rahmatnya, sayangnya Nabi Muhammad dengan orang lain walaupun tidak sepaham, gitu ya. Jadi teman-teman bagi semuanya ada dimanapun, ketika kita ngerasa apa ya tahu sedikit tentang Nabi Muhammad, tentang agama Islam, jangan sampai kita mengkafir-kafirkan orang karena tidak sepaham atau tidak sepemikiran, terus kita kayak merasa paling benar sendiri. Benar. Nah, jadi jangan sampai, karena Nabi Muhammad itu benci sekali ya buat orang yang mengkafir-kafirkan orang kalau nggak salah ya, atau Ya, istilahnya Karena kolotnya itu sih, Mas. kolot. nah, kolotnya bukan karena apa namanya ya apa ya ya bener sih, karena kolotnya. Kolot berarti. Ya, Keras. jadi sekarang banyak orang-orang yang hanya melihat dari sisi luar. satu sisi Satu doang. sisi. Sedangkan untuk memahami sesuatu kita perlu juga melihat sisi dari sisi lainnya. Oke. Jadi kita harusnya mempunyai lingkar pandang sih, Mas. Jadi nggak ada sisi yang tidak kita lihat. Itu biar kita tahu sebenarnya dia itu ngapain sih, dia kayak gitu. Jadi kita tidak boleh menjudge orang hanya dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Oke. Masuk itu. Masuk nih baru. Oh iya, satu lagi. Iya. Dan jangan pernah kalian merasa hidup kalian itu terasa berat, terasa sulit, terasa teraniaya, terasa tidak adil, karena Kanjeng Nabi Muhammad pernah merasakan itu lebih dari yang kita rasakan. Oke, Insya Allah. Insya Allah sekarang. Dan saya punya satu pertanyaan. Nabi Muhammad pernah marah nggak? Pernah. Pernah. Oke. Kalau pernah putus cinta pernah. Lu cinta? Kalau pernah Kanjeng Nabi Muhammad pernah ditolak. Pernah ditolak? Iya, oleh Khadijah 2 kali lagi ya. Oh iya. Oke. Jadi kalian buat kaum yang asmar kacau itu, kalian tuh belum seberapa. Oke. Oke teman-teman.
mungkin kita sudahi dulu dengan pembahasan hubungan cinta dengan sunnah Rasul yang tadi. Mungkin bila mana tersalah kata, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.